Oke, di sini saya bernama Dimas Liska Pramana. Di sini saya akan melanjutkan codingan yang Bapak berikan, yaitu keempat false position. Nah, pertama-tama ada import method yang gunanya mengimplementasikan semua codingan agar bisa berjalan dengan lancar. Di sini ada div f buka kurung x tutup kurung bagi, yang gunanya untuk mengimplementasikan perkalian ini Pak dengan return 1 kurang met titik skreti buka kurung 1 bagi buka kurung 1 kurang x tutup kurung. Nah, di sini ada def false underscore position yang gunanya buka kurung x0, x1, e tutup kurung, yang gunanya untuk mengimplementasikan literasi dari 0, 1, e agar lancar. Di sini ada step sama dengan 1. Nah, gunanya di step ini ya bisa dibilang step ini awalan lah, Pak. Maka terjadinya di sini 1. Nah, setelah itu kedua kita ngeprint awalan false position method implementation agar namanya lebih bagus aja sih, Pak. Baru kedua print buka kurung f literation kurang 0, x0 sama dengan x0 bagi 6f n x sama dengan x1 bagi titik 6f, f buka kurung x0 tutup kurung sama dengan underscore f buka kurung x0 bagi titik 6f n dan fx1 sama dengan fx1 bagi titik 6f, yang gunanya untuk mengeprint literasi 0 sampai ke 6. Bisa dibilang ini akan menjalankan perintah-perintahnya agar semuanya bisa dibilang lancar, agar tidak error. Maaf. Sini ada while true yang gunanya untuk membenarkan jalan codingan agar tidak ada error. Dan di sini saya akan menjelaskan x2 dan x0 yang gunanya untuk mengimplementasikan literasi dari kedua x0, 1, 0, x0, fx1 agar tidak bisa dibilang agar berurutannya itu secara tepat lah, Pak, agar tidak error. Di sini ada print if literation step x2 6f x2 f x2 6f, yang gunanya untuk mengeprint literasi step x2 untuk mengeprint literasi ini agar berjalan dengan lancar seperti itu, Pak. Lalu di sini ada if baru f buka kurung x 0 tutup kurung sama dengan f buka kurung x 2, gunanya untuk mengeprint bisa dibilang literasi 0 sampai kedua agar bisa dibilang literasinya ini bisa jalan sih, Pak. Kalau tidak ada if ini bisa kayak nggak ada jalannya gitu sih. Itu maka di keduanya ada x1 sama dengan x2, dan di sini ada else bagi x0 sama dengan x2 yang gunanya untuk mengimplementasikan lagi codingannya agar berjalan dengan lancar dengan else. Dan di sini ada step tambah sama dengan 1 yang gunanya untuk membuat step-stepnya berjalan dari 1 dan kemudian sampai akhir. Maka saya berikan dengan step tambah sama dengan 1. Di sini if abs buka kurung f buka kurung x2 tutup kurung, yang gunanya untuk mengeprint dari keseluruhan abbreviation value position yang digunakan untuk mengeprint break. Dan di sini ada bacaan break untuk menghentikan full session yang dikendalikan oleh codingan ini agar tidak terjadi perloncatan error, maka akan ngebreak di situ, Pak. Dan di sini print fn recurrent root is, yang ini gunanya untuk maka ada perizinan root dulu. Jika tidak ada maka tidak akan jalan. Root itu penting di codingan versi position ini agar codingannya berjalan dengan lancar gitu, Pak. Sini x0 dengan float input first guess yang gunanya untuk menamakan input pertama first guess. Baru di selanjutnya x1 float input second guess kedua, baru e sama dengan float input tolerable error yang gunanya untuk menginput agar selanjutnya bisa terjadi literasi begitu, Pak. Sini if x0 fx0 lebih dari 0.0 bagi, di sini gunanya untuk
mengimplementasikan routingnya agar berjalan dari 0 titik 0, maka rootnya akan jalan. Jika tidak ada bacaan 0 titik 0 tidak akan berjalan sih Pak. Maka print try again with different guess following, yang gunanya untuk mengulang dengan different guess always agar tidak terjadi kesalahan gitu Pak. Dan sini ada false position x0 x1 yang gunanya untuk modifikasinya. Di sini saya akan menjalankan Pak.